فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, ma ba'd. Sebelum kita melanjutkan bacaan berikutnya, seperti biasanya barakallahu fikum, tafaddalu. Ayo halata. Ayo. Na'am, ahsantum barakallahu fiik, a'anakumullah. Na'am barakallahu fiikum, kita lanjutkan. Halaman yang ke 285, disimak punya kitab 285. Serius, jenius, fokus. Hukum salatul Id, hukum salat Id. Hukum salat Idul Adha, hukum salat Idul Fitri itu hukumnya apa? Wajib, mustahab atau bagaimana? Kita lihat. Ikhtalafal ulama fi hadhil mas'alah ala aqwal salasah. Para ulama silang pendapat dalam permasalahan ini menjadi 3 pendapat. Al-qaul awal, pendapat pertama, innaha sunnatun masnunatun. Salat Id itu hukumnya sunnah, mustahab. Ini pendapat pertama ya. Falau tarakahan nasu lam ya'simu. Kalaupun seandainya manusia meninggalkan, mereka tidak berdosa. Wa hadza qaulun Malik wa Tsawri wa riwayah Syafi'i wa Ishaq wa Abi Yusuf wa hukiya riwayah Ahmad. Dan ini pendapat Imam Malik, Tsawri dan riwayat dari Syafi'i serta riwayat dari Ishaq bin Rahawai, Ruhuya. Dan juga Abi Yusuf, dan hikayatkan riwayat dari Ahmad. Hujjatuhum, argumen mereka, ala qaulihim, di atas pendapat mereka tersebut, haditsu Talhah radhiyallahu anhu inda syaikhain. Hujjah mereka ada di dalam hadis dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Wa fihi, di dalamnya terdapat, hal alayya ghairuhunna, apakah ada kewajiban lain untukku selain perkara-perkara tersebut? Qala la, tidak ada. Illa an tatawwa, kecuali kamu apa? Mengamalkan amalan tatawwu. Kecuali salatnya salat tatawwu. Paham ya? Tidak ada kewajiban lain selain salat 5 waktu, kecuali apa? Kalau kamu ingin salat tatawwu. Paham? Nah, ini berarti menunjukkan selain salat 5 waktu enggak wajib itu loh. Paham ya? Karena waktu itu ada yang bertanya kan. Nah, selain salat 5 waktu berarti tidak wajib kecuali kamu salat tatawwu. Nah, salat Id bukan salat 5 waktu, sehingga enggak wajib. Paham sisi pendalilannya ya? Sisi pendalilannya di situ. Salat Id ini kan bukan salat 5 waktu. Berarti kata Rasulullah ketika itu, beliau mengatakan illa an tatawwa, kecuali kalau kamu ingin salat sunnah. Ya kan? Berarti selainnya sunnah menurut pendapat pertama ini. Bisa dipahami insyaallah? Ayo na'am. Perhatikan. Wa hadis Ubadah bin Samit, dan juga hadis Ubadah bin Samit anhu, 5 shalawatin katabahunna Allah 'alal ibad. 5 salat, namanya 5 salat yang telah wajibkan 5 salat tersebut kepada hamba-hambanya. Wa li annaha salatu dzatur ruku', wa li annaha salatun dzatur ruku'in wa sujudin wa lam yushra' laha adzan falam tajib ibtida' bisyara'. Ya dulu. Dan dikarenakan salat Id tersebut ada salat yang memiliki ruku', sujud dan tidak syariatkan padanya adzan, maka tidak diwajibkan secara permulaan di dalam syariat ini. Paham maksudnya? Salat itu ada adanya? Tidak ada. Paham? Enggak ada iqamah juga, maka tidak disyariatkan secara permulaan di dalam syariat ini. Mafhum? Itu pendapat pertama. Al-qaul tsani, pendapat yang kedua, disimak baik-baik perbedaannya biar nanti tambah jelas. Anna fardu kifayah, kalaupun wajib, wajibnya bukan wajib aini, fardu kifayah. Fardu kifayah itu apa sih bedanya dengan fardu ain? Kalau fardu kifayah itu idza qama bihi ahadun saqata anhu al-baqin, atau saqata anhu al-baqun. Apabila sudah ada satu orang mengerjakannya, yang lainnya gugur kewajibannya, itu namanya fardu kifayah. Seperti apa? Salat jenazah. Salat jenazah
Kalau satu kampung itu tidak ada yang nyolatkan sama sekali, dosa semuanya. Tapi satu orang perwakilan cukup atau tidak? Cukup. Itu namanya fardhu kifayah. Idza qama bihi ahadun saqata anhul baqun. Paham ya? Apabila sudah ada satu orang menegakkan, maka sisanya gugur kewajibannya. Itu namanya fardhu kifayah. Kalau fardhu ain itu kewajiban per individu. Kewajiban per individu, tidak boleh diwakilkan. Paham? Contohnya salat 5 waktu. Si fulan karena ada kesibukan enggak bisa salat zuhur. Tolong nanti salat zuhuran antum yang gantikannya. Bisa atau tidak? Tidak bisa. Itu namanya fardhu ain. Paham insyaallah ya bedanya ya? Naam. Kita lihat pendapat yang kedua bahwasanya fardhu kifayah. Fa in ijtama'a yang benar tidak ada hamzah qata'nya itu, yang hamzah wasl. Fa in ijtama'a ahlul baladi ala tarkiha athimu wa qutilu. Paham ya? Naam. Ala tarkiha. Artinya apa barakallahu fi? Kalau seandainya penduduk negeri tersebut sepakat kompak untuk meninggalkan salat Id ini, maka mereka berdosa dan mereka diperangi. Karena apa? Disebabkan karena meninggalkan salat Id tadi. Ini pendapat yang berapa? Pendapat yang kedua. Karena penduduk negerinya sepakat. Jadi penduduk negeri tersebut sepakat kompak tidak salat Id, maka diperangi, berdosa mereka karena meninggalkan. Wa hadza dhahiru madhhabil Hanabilah, disimak itu, dan ini adalah lahiriah zahirnya madhhab Hanabilah. Wa huwa qaulu ta'ifah minal Hanafiyah wa Syafi'iyah wa huwa ikhtiyar Ibnu Qudamah. Perhatikan ini. Yang mana inilah pendapat sekelompok dari kalangan Hanafiyah wa Syafi'iyah, dan ini pilihannya siapa? Al-Imam Ibnu Qudamah. Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah punya kitab fikih bagus sekali, masyhur, ma'ruf, viral, kitab apa? Al-Mughni. Paham ya? Rujukannya Al-Mughni. Naam. Kemudian al-qaulus tsalits, pendapat yang ketiga, nah, pendapat yang ketiga barakallahu fikum, annaha wajibatun 'alal a'yan. Berarti fardhu apa? Fardhu ain. Sudah kita lewati pendapat pertama mustahab, pendapat kedua fardhu kifayah, pendapat ketiga annaha wajibatun 'alal a'yan, bahwasanya itu wajib ain. Kal Jum'ah, seperti salat Jumat. Seperti salat Jumat. Wa huwa qaulu Abi Hanifah walakinahu la yusammiha fardhan. Lihat ini. Mereka enggak berani menamakan fardun tapi wajib gitu. Wajib aini. Sebenarnya bedanya apa sih? Memang para ulama ada yang bedakan antara fardun dan wajib, tapi ulama alam secara makna sama sebenarnya. Wajib aini, fardhu ain. Wajib kifai, fardhu kifayah. Sama enggak kira-kira? Sama sebenarnya ya. Cuman mereka ini, kelompok yang ketiga ini atau pendapat yang ketiga ini tidak menamakan dengan fardun, namanya wajib aini. Paham? Wa qaulu Syafi'i kama fi Mukhtasar Al-Muzani haitsu qala, dan ucapan Syafi'i sebagaimana dalam kitab Mukhtasar Al-Muzani tatkala beliau mengatakan man wajaba alaihi hudurul jum'ah wajaba alaihi hudurul id. Masyaallah. Ini penjelasannya, barang siapa yang wajib bagi dia hadir Jumat, berarti wajib juga hadir salat Id. Wa qaulul Lais riwayah an Malik, ini juga pendapat Al-Lais bin Sa'ad Al-Misri ya, dan juga riwayat dari Imam Malik. Mafhum? Ini pendapat yang ketiga, ini wajibnya wajib aini, wajib per individu. Sekarang bagaimana cara pendalilannya yang mengatakan wajib? Kita ambil satu atau tiga lagi. Wastadalla man yaqul bil wujub bi umur. Dan orang yang mengatakan berpendapat wajib berdalilkan dengan beberapa perkara berikut ini. Pertama, al-awwal, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam amara an-nisaa an yakhrujna lis-salatil Id. Iya kan? Waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan para wanita untuk keluar mana? Keluar untuk salat Id. Hatta annahu amara al-hunyadha. Hingga beliau pun memerintahkan perempuan-perempuan haid pun keluar juga. Paham ya? Keluar tapi apa? An ya'tazilnal musalla. Mereka menjauh dari musalla, tempat salat, paling belakang lah. Ya kan, dalam riwayat sebutkan apa? Na'am wa yakuna barakallahu fiik, na'am khalfahum, di belakang mereka. Paham ya? Jadi mereka letaknya itu di belakang. Paham ya? Datang ke mushola tapi di paling belakang. Karena perempuan-perempuan itu enggak salat. An Ummi Atiyah qalat amarna ta'ni Nabi sallallahu alaihi wasallam an nukhrija fil 'idain. Dari hadis dari Ummi Atiyah qalat, beliau berkata, waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan kami untuk apa? An nukhrija fil 'idain. Untuk kami itu mengeluarkan di dua hari raya. Mengeluarkan apa? Al-awatiq. Al-awatiq. Apa itu awatiq itu? Wadawatul khudur. Apa itu awatiq? Ya, perempuan-perempuan. Ya, perempuan-perempuan para gadis, ya kan, yang mereka berada di kamar-kamar mereka,
Ya. Wa amaral huyyadu an ya'tazilna musallal muslimin. Dan Rasulullah perintahkan para wanita yang haid agar mereka apa? Menjauh dari musala kaum muslimin. Tapi datang gitu. Datang ke musala ke lapangan cuman menjauh bagian paling belakang. Karena kalau di depan khawatir memutuskan shaf. Karena perempuan haid itu enggak salat kan. Paling belakang fungsinya apa kemarin? Yashhadnal khair. Ya kan? Untuk bisa menyaksikan kebaikan di situ. Kemudian kita lihat di sini wal amru yaqtadil wujub. Ingat-ingat yang belajar usul. Dan perintah itu menunjukkan apa? Wajib. Al-aslu fil amr yadullu 'alal wujub, itu kaidahnya. Al-aslu fil amri yadullu 'alal wujub. Hukum asal suatu perintah menunjukkan wajib. Fa idza kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara an-nisaa farrijal min babi aula. Maka apabila Rasulullah saja sallallahu alaihi wasallam perintahkan para wanita, maka untuk kaum lelaki lebih pantas lagi diperintahkan. Perempuan aja diperintahkan itu loh. Yang haid pun suruh ngajak, bayangkan itu. Berarti menunjukkan yang laki-laki lebih pantas lagi kalau diwajibkan. Li'anal asla fin nisa annahunna lasna min ahli istima' sahih. Dikarenakan hukum asal perempuan itu mereka adalah orang-orang yang apa? Bukan orang-orang yang ahli untuk berkumpul di situ. Bukan ahlinya. Karena perempuan aslinya mana? Di rumahnya masing-masing. Di dalam rumah yang paling afdal di mana? Di dalam kamarnya. Wa qarna fi buyutikunna. Dan menetaplah kalian para wanita di rumah-rumah kalian. Dalam hadis yang sahih wa buyutuhunna khairun lahunna. Dan rumah-rumah mereka lebih baik untuk mereka. Makanya perempuan yang paling afdal di rumah, bukan di pondok pesantren. Paham ya? Nah, kalau belajar bolehlah pulang pergi PP, ya kan? Nginep di pondok pesantren bertahun-tahun, berbulan-bulan, jauh dari orang tuanya, diantar mahram, tinggal oleh mahramnya, itu nggak ada tuntunannya. Awan ya? Naam. Jadi kita bicara fakta aja. Pilihan Allah dan Rasulnya lebih baik atau pilihan manusia? Pilihan Allah dan Rasulnya. Ngapain ada orang mengatakan lebih baik di pondok, Ustaz? Ini orangnya ini berarti orang yang lebih baik di pondok ini. Ini berarti dia menyelisih pilihan Allah dan Rasulnya. Rasulullah milihkan lebih baik di mana perempuan? Di rumah. Allah Ta'ala milihkan lebih baik di mana perempuan? Di rumah. Ini orang pemilik pondok ini mengatakan lebih baik di pondok katanya. Menyelisih apa? Dalil. Allah musta'an. Kalau PP nggak masalah. Pulang pergi di antara orang tuanya, ya kan? Pagi belajar, sore pulang. Tapi kalau di pondok pesantren bertahun-tahun, berbulan-bulan nggak ada mahramnya, bahkan ada yang kabur, ketemu di alun-alun, Allahul musta'an. Itu semua fitnah. Allahumma salim. Mafhum? Ini lihat ini. Karena perempuan pada asalnya bukan orang-orang yang memang mereka ahlinya itu berkumpul di tempat mushola itu, lapangan tadi. Tapi karena ini perkara yang sangat benar-benar diperintahkan, akhirnya perempuan yang haid pun suruh ngajak kemana? Ke lapangan. Asalnya yang kedua, mulazamatun Nabi sallallahu wa khulafaihi ar-rasyidin 'alal amal adh-dhahir dalilun al-wujub. Masyaallah. Yang kedua, konsistennya Nabi dan para khulafa rasyidin untuk mengamalkan yang dhahir itu dalil mengenai wajibnya itu. Wajibnya salat Id. Wa hadza yu'taqadu bima qablahu. Dan ini diambil pernyataan tersebut dengan apa yang sebelumnya. Li'annal asla fil mudawan al syai', dikarenakan hukum asalnya pada perkara yang senantiasa konsisten pada suatu perkara, idza lam yakun fihi amrul istihbab, apabila tidak ada padanya perkara yang istihbab, yaitu penganjuran. Jadi kalau senantiasa konsisten tapi enggak ada penganjuran yang sifatnya mustahab, maka wajib itu loh. Paham? Beda halnya siwak. Apa kata Rasulullah SAW mengenai siwak? Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli shalah. Kalau seandainya aku tidak memberatkan umatku, niscaya aku memerintahkan agar mereka bersiwakan setiap kali mau salat. Tapi berat enggak kira-kira ini? Berat. Kembali ke mustahab. Jadi itu namanya sharif. Sharif itu memalingkan. Wa illa hukum asalnya apa? Al asl fil amr yadullu ala wujub. Nah. Kita lihat lagi. As-salisu yang ketiga, annaha min sya'airiddin adh-dhahirah sahih. Bahwasannya salat Id itu merupakan syiar-syiar agama Islam yang nampak dan jelas. Orang ke lapangan, laki-laki, perempuan yang berkeluarga sama keluarganya, yang belum berkeluarga pun sendirian, ya kan? Nah, kemudian memakai pakaian yang terindah, ya kan? Nah, biasanya dia taruhlah semula tidak punya motor, akhirnya ketika itu punya motor, dia pakai serentak lah intinya. Nah, syiarnya nampak di situ. Wastudilla ala wujubis salatul Id aidan bi hadits Abi Umair ibn Anas an umumah
an umumatin lahu min ashabi Rasulillah sallallahu. Dan dijadikan dalil juga mengenai wajib salat Id ini hadis Abi Umair ibn Anas an umumatin lahu. Umumatin lahu itu nama orang atau bukan umum itu? Allah alam sebutan min ashabi Rasulillah ya kan? Termasuk dari kalangan sahabat Rasulullah SAW, anna rukban, bahwasanya waktu rombongan pengendara, rukban rombongan pengendara, ada istilah rombongan berkendaraan lah. Ja'u ila Nabi, mereka datang kepada Nabi SAW, yashhaduna, mereka bersaksi annahum ra'aul hilal, bersaksi bahwasanya mereka melihat hilal. Hilal siapa ini? Putranya siapa hilal ini? Hilal bin siapa? Hilal bin siapa? Hilal bin siapa? Rabah? Itu Bilal. Ini Hilal bin siapa? Mereka bersaksi bahwasanya mereka melihat hilal kemarin, bil ams kemarin. Melihat hilal siapa? Bulan ya. Nah, melihat bulan. Awal bulan sabit itu hilal. Fa amarahum an yuftiru, akhirnya Allah perintahkan mereka untuk berbuka. Wa idza asbahu, dan apabila mereka datang pagi hari besoknya, an yaghdu, agar pagi-pagi mereka pergi ila musallahum, pergi ke musalla mereka, tanah lapang ya. Di garis terakhir itu wa rajjahal wujuba Syekhul Islam Wasyaukani wa ghairu wahid min ahli ilm. Dan yang telah menguatkan wajibnya salat Id adalah Syekhul Islam Imam Syaukani dan lebih daripada satu dari kalangan ahli ilm. Paham ya? Itu yang menguatkan wajib. Nah, kalau safar bagaimana? Sebelum itu kan banyak perjalanan safar padat macet, ya nggak biasanya sebelum itu tuh. Nah, bagaimana kalau pas Idnya safar itu loh, berhenti dulu ikut sholat Id, bagaimana? Kita lihat, diperhatikan baik-baik. Hukum sholatul Id alal musafirin, hukum sholat Id bagi orang-orang yang sedang safar. Wahya wajibatun ala ahlil hadar wa laysa biwajibatun alal musafirin. Masya Allah, jelaskan ya, bahwa saya salat itu wajib bagi orang yang mukim, ahli hadar itu mukim, hadir mukim maksudnya. Walaysa biwajibatin, dan tidak wajib atas orang-orang yang musafir. Fa inna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam yakun yusallil Id wal Jum'ah fi safar. Masyaallah. Dikarenakan Nabi SAW tidak pernah salat Id, tidak pula salat Jumat ketika safar. Tapi salat apa yang beliau jaga di waktu safar walaupun salat sunnah muakkadah? 2 rakaat sebelum subuh dan witir. Itu jaga baik-baik ya. Nah, 2 rakaat sebelum subuh dan salat witir itu walaupun salat sunnah, hukumnya sunnah, tapi beliau jaga selalu. Tapi kalau salat Jumat, salat Id ketika beliau safar, beliau tidak melakukannya. Berarti kalau enggak melakukan salat Jumat, salat apa berarti? Kalau salat Jumat enggak melakukan, salat apa berarti Al-Faiz? Berapa rakaat? Tetap 4 rakaat ya. Nah. Wallahu a'lam bishawab, ini kita ambil. Berikutnya insyaallah pada pertemuan yang akan datang mengenai apa saja yang disunnahkan di dalam salat Id atau berangkat ke mushola atau ke lapangan. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah.